Qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir salat. Dan insyaallah kita masih membahas menghayati aneka gerakan dalam salat. Yang akan kita kupas menghayati makna sujud ketika salat. Halaman 34, betul Pak? Nah, baik, kita baca terlebih dahulu. Sujud merupakan posisi gerakan dalam salat yang paling menunjukkan ketundukan, seorang hamba di hadapan penciptanya. Ketika sujud, seorang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajah, di lantai yang sejajar dengan kakinya, sehingga tidak ada posisi di mana kita meletakkan anggota badan kita yang paling mulia sejajar dengan kaki kita selain posisi sujud. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hamba ketika mereka sedang bersujud di hadapannya, sehingga doanya ketika itu lebih berpeluang untuk diijabai oleh Allah. Doanya jadi lebih mustajab, karena semakin tunduk di hadapan Allah, maka sang hamba akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi terdekat seorang hamba terhadap Rabb-nya, wa huwa sajidun, adalah ketika sang hamba sedang sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Faqaminun ayyustajabu lakum, karena berpeluang besar doa kalian akan diijabai. Sehingga salah satu di antara tempat yang mustajab untuk berdoa adalah sujud. Dan ada banyak sekali waktu dalam sehari yang disediakan oleh Allah bagi hamba sebagai kesempatan yang mustajab untuk berdoa. Dan itu datang berkali-kali. Ketika sujud, antara adzan dan iqamah, menjelang salam, ketika turun hujan, ketika adzan dikumandangkan. Ada banyak waktu di mana merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Namun sangat disayangkan, terkadang banyak di antara kita yang kurang perhatian. Bahkan, mohon maaf, terkadang terkesan tidak memanfaatkan waktu itu. Waktu sujud termasuk di antara waktu yang mustajab. Tapi banyak di antara orang yang sholat sujudnya nggak betah lama, ya, padahal dia mungkin punya banyak masalah, tapi lebih suka menitipkan doa kepada orang lain daripada berdoa sendiri. Nah, doa itu sangat dipengaruhi oleh suasana batin. Semakin kuat harapan seseorang untuk dikabulkan doa tersebut, maka potensi diijabainya makin besar. Sehingga disarankan untuk lebih banyak berdoa sendiri daripada menitipkan doa kepada orang lain. Karena kalau kita berdoa sendiri, semangat dikabulkannya lebih besar dibandingkan kalau kita titip kepada orang lain, tolong doakan. Memang tolong doakan kepada orang yang lebih soleh diperbolehkan, tapi belum tentu orang itu punya semangat yang sama sebagaimana semangat dalam hati kita ketika kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa semua makhluk bersujud kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard." Semua yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, min dabbatin, baik binatang melata, wal malaika, maupun para malaikat, ini makhluk yang ada di langit, semuanya sujud kepada Allah. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak bersikap sombong di hadapan Allah. Kalau malaikat sujud kita bisa memahami dengan baik. Lalu apa yang dimaksud dengan binatang sujud? Kenyataannya kita tidak pernah melihat ayam sujud.
atau kucing sujud atau kambing sujud. Kalau posisi mereka seperti, karena mereka berkaki 4. Coba kita lihat keterangan Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menjelaskan sujud itu ada 2. Pertama, sujud yang nilainya ibadah. Sujud yang nilainya ibadah. Itulah sujud yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada Allah. Pelakunya berhak mendapatkan pahala dari Allah, seperti sujudnya seorang mukmin kepada Allah ketika salat. Yang kedua, sujud yang artinya adalah sujudut taskhir. Apa itu? Yaitu sujud yang maknanya ketundukan. Itulah sujud yang dilakukan oleh semua makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, karena mereka semua adalah hamba Allah. Baik, jadi kesimpulannya seperti ini. Sujud itu bisa dimaknai dengan 2 makna. Yang pertama, sujud dalam arti tunduk. Sujud dalam arti tunduk. Sujud dalam arti tunduk ini ada 2. Tunduk kepada takdir. Sujud yang maknanya tunduk kepada takdir. Sujud yang maknanya tunduk kepada takdir ini dialami oleh siapa, Pak? Oleh semua makhluk. Dialami oleh semua makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik makhluk itu muslim maupun kafir. Karena tidak ada makhluk yang keluar dari takdir. Tidak ada makhluk yang keluar dari takdir. Sehingga binatang tidak keluar dari takdir. Orang kafir bisa nggak keluar dari takdir? Nggak bisa. Tidak ada makhluk yang bisa keluar dari takdir. Maka sujud dalam makna tunduk kepada takdir ini dialami oleh semua makhluk. Dan ini seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan segala makhluk yang ada di langit dan di bumi berupa malaikat maupun dabbah, mereka bersujud kepada Allah dan mereka tidak sombong. Ini maksudnya adalah sujud dalam arti tunduk kepada takdir. Ada di surat apa tadi? An-Nahl ayat 49. Yang kedua, tunduk kepada ketetapan Allah. Tunduk kepada ketetapan Allah. Sujud dalam arti tunduk kepada ketetapan Allah ini dialami oleh orang soleh. Dialami oleh orang soleh. Dan inilah sujud yang bernilai ibadah. Ini sujud yang bernilai ibadah. Selanjutnya, sujud yang maknanya adalah penghambaan. Sujud yang maknanya penghambaan, sehingga dilakukan dengan cara menyembah. Sujud dilakukan untuk tujuan menyembah. Sujud yang dilakukan untuk tujuan menyembah hanya boleh untuk Allah. Hanya boleh untuk Allah. Jika dilakukan untuk selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana
dengan sujud malaikat kepada Adam atau sujud saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Bagaimana dengan peristiwa ini? Yang ini disebutkan dalam Al-Quran. Untuk menjawab ini, coba kita baca keterangan berikut ini. Iblis dimurkai Allah karena dia menolak ketika diperintahkan untuk bersujud. Sampai dia menangis ketika ada seorang muslim yang melakukan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asyaitanu yabki." Apabila ada orang yang membaca ayat sajdah, lalu dia sujud, maka setan menangis. Sehingga kalau kita ingin membuat setan nangis, baca surat As-Sajdah atau surat yang mengandung ayat As-Sajdah. Ayat Sajdah ada berapa dalam Quran? Ada berapa? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang berpendapat 15. Nah, kalau ketemu ayat seperti itu, contohnya misalnya di surat Al-Alaq, wasjud la tuti'hu wasjud, lalu kita sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan menangis, dia pergi sambil menangis. Yaqulu, dan dia mengatakan, ya wailah, umira ibnu Adam bisujudi fasajada. Sungguh celaka, celakalah aku. Manusia diperintahkan untuk sujud, fasajada, dan dia mau sujud, falahul jannah, maka dia dapat surga. Wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu faliyan nar, tapi aku enggak mau sujud sehingga aku dapat neraka. Maka dia nangis. Berarti nangis di sini sedih enggak? Sedih. Cuman dia tidak ada kesempatan bagi dia untuk tobat, karena Allah Ta'ala telah mengunci bahwa iblis tidak akan tobat selamanya, dan tidak diterima tobatnya iblis selamanya. Maka dia jahat selamanya, disebabkan karena kesombongan pertama yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sehingga sujud yang kita lakukan akan membuat setan semakin terhina. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang sujud sahwi, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Jika ternyata dia salat 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut kedua sujud sahwi. Nah, di situ tulisannya sahai. Ini maksudnya apa? Sahwi. Kedua sujud sahwi itu akan menghina. Baik, kita coba lihat keterangan berikut ini. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana dengan sujudnya malaikat kepada Adam dan sujudnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sujud yang bentuknya ibadah, sujud yang tadi bentuknya apa? Tunduk. Itu ada yang bentuknya sujud tunduk kepada ketetapan Allah. Sujud yang maknanya tunduk kepada ketetapan Allah. Nah, sujud yang bentuknya tunduk kepada ketetapan Allah ini ada dua. Pertama adalah sujud penghambaan, sehingga bentuknya adalah ritual menyembah. Untuk sujud semacam ini hanya boleh untuk siapa? Untuk Allah. Yang kedua adalah sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Sujud
litakrim, li at-takrim, sujud dalam rangka penghormatan. Untuk sujud dalam rangka penghormatan ini dulu ya, syariat masa silam boleh untuk selain Allah. Dan inilah sujudnya malaikat kepada Adam dan sujudnya saudara Yusuf kepada Yusuf. Sehingga dulu orang diperbolehkan hormat kepada orang lain dengan cara sujud. Ini boleh untuk selain Allah. Dulu ya. Kemudian sekarang maksudnya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini dilarang. Sehingga dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makhluk sujud kepada makhluk. Baik. Sekarang kita lihat, loh bukankah sujud yang bentuknya tunduk kepada ketetapan Allah, ya? Ini hanya bentuknya menyembah Allah. Lalu bagaimana dengan sujudnya sujudnya malaikat kepada Adam? Malaikat sujud kepada Adam itu atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Sehingga sebenarnya ketika malaikat sujud kepada Adam, dia tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Demikian pula saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf atas perintah Allah. Mereka menghormat Yusuf karena Allah yang memerintahkan. Dan ada makhluk diperintahkan untuk menghormat kepada makhluk yang lain. Ada makhluk diperintahkan untuk menghormat kepada makhluk yang lain. Seperti istri diperintahkan untuk menghormat kepada suaminya, anak diperintahkan untuk hormat kepada orang tuanya. Tapi di zaman kita tidak ada sujud dalam bentuk penghormatan. Sehingga menghormat kepada yang lain bentuknya bukan dalam bentuk sujud atau menunduk di hadapan makhluk. Dari sinilah jika ada praktek penghormatan yang bentuknya melakukan gerakan badan dalam syariat kita tidak diperbolehkan. Penghormatan bentuknya adalah dengan memberikan salam, dengan berjabat tangan, bukan dengan memberikan gerakan nunduk anggota badan. Baik, sekarang kita akan lihat kenapa seperti ini dilarang. Nabi SAW pernah menyampaikan ini dalam sabda beliau, "Lau kuntu amiran ahadan," andaikan aku boleh untuk menyuruh seseorang bersujud kepada yang lain. Nah, kalimatnya seperti ini. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka akan aku sujud kepada suaminya. Ini adalah teks hadisnya. Diriwayatkan oleh Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ataitul Hirah fara'aituhum yasjuduna limirzaban lahum. Faqultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ayyusjada lahu. Qala fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inni ataitul Hirah fara'aituhum yasjuduna limirzabani lahum fa anta ya Rasulullah ahaqqu an nasjuda laka. Qala ara'aita law mararta biqabri akunta tasjudu lahu? Qala qultu la. Qala fala taf'alu law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartun nisa ay yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahunna alaihinna minal haqq. Baik, coba kita lihat di sini ya. Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu mendatangi Al-Hirah. Al-Hirah adalah baldatun qadimatun bil Iraq, sebuah daerah
yang ada di daerah Irak, qurbal Kufah, dekat dengan Kufah. Daerah ini ada di masa silam, namanya daerah Hira. Wa kanat manzilal muluk, dan daerah Hira ini adalah tempat para raja. Fara'ahum yasjuduna li Mirzuban. Apa itu? Marzuban adalah asy-syuja' al-muqaddam 'alal qaum. Al-faris asy-syuja' al-muqaddam 'alal qaum. Para pendekar, ya, para pahlawan kerajaan yang mereka ditugaskan oleh kerajaan untuk berkeliling di masyarakat. Nah, kalau ada para pendekar, para jawara kerajaan yang lewat, itu masyarakatnya sujud kepada Mirzuban tadi. Di sini bacanya Marzuban, ya. Kalau ketemu Marzuban itu sujud. Marzuban itu artinya apa? Pendekar. Sehingga ketemu Marzuban mereka sujud. Maka beliau berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujudi daripada orang seperti ini. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Qais bin Sa'ad mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diceritakan, "Ya Rasulullah, saya mendatangi daerah Hira dan aku melihat mereka, orang-orang Hira, bersujud kepada Marzuban. Fa anta ya Rasulullah ahaqqu an nasjudalak." Padahal Anda ya Rasulullah lebih berhak kami sujud kepada Anda daripada orang-orang itu sujud kepada Marzuban. Ngapain sujud kepada Marzuban? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ara'aita law mararta bi qabri." Bagaimana kalau misalnya aku mati kemudian aku dikubur, terus kalian lewat di kuburanku, akun tatas judulahu, apakah kamu akan sujud ke kuburanku? Dan Nabi SAW membuat permisalan seperti ini karena sahabat sudah memahami sujud kepada kuburan haram. Nah, kalau aku sudah mati kemudian aku dikubur, kau lewat di kuburan itu, apakah kau akan sujud di kuburan itu? Qultu, kata Qais, la, ya aku tidak akan sujud. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Kalian jangan sujud kepadaku. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, andaikan aku boleh nyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, la amartun nisa ayyasjudna li azwajihin, maka akan aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Sehingga karena syariat ini sudah tidak ada dalam agama kita, maka praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, muncul pertanyaan, lalu sujudnya malaikat kepada Adam ini syirik atau bukan, Pak? Ini syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Bagaimana mungkin Allah perintahkan orang untuk berbuat syirik? Karena syirik itu pelanggaran sepanjang masa, tidak pernah ada revisi. Jadi nggak ada istilah dulu syirik boleh, sekarang syirik nggak boleh, itu nggak ada. Syirik itu selamanya tidak pernah diperbolehkan, sehingga tidak ada perbuatan yang dulu boleh sekarang nggak boleh. Nggak ada revisi untuk syirik. Lalu apakah sujudnya malaikat kepada Adam untuk syirik? Jawabannya bukan syirik. Kok bisa, Pak, itu bukan syirik? Karena penjelasannya tadi bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu bentuk ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Bukan malaikat ibadah kepada Adam. Kok bisa, Pak, disebut ibadah kepada Allah? Karena
itu adalah perintah Allah. Dan sujudnya malaikat kepada Adam ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud peribadatan. Dan Allah memerintahkan kepada sebagian hamba untuk menghormat kepada hamba yang lain. Kalau dulu boleh menghormat dengan cara sujud, sekarang dengan cara sujud. Insya Allah bisa dipahami ya? Baik. Demikian pula sujudnya saudara Yusuf kepada Yusuf. Sujudnya saudara Yusuf kepada Yusuf itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud penghormatan dan bukan ibadah, maka statusnya bukan praktek kesyirikan. Nah, oleh karena itulah ketika iblis tidak mau sujud, iblis tidak mau sujud. Pada saat iblis tidak mau sujud, apa vonis yang diberikan oleh Allah kepada iblis? Apa vonis yang diberikan Allah kepada iblis? Kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia membangkang dan bersikap sombong, wa kana minal kafirin. Allah langsung ngasih vonis, kamu kafir. Dan pada saat iblis tidak mau sujud kepada Adam, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak boleh berada di surga. Ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dalam posisi ketika dia enggak mau sujud, dia bersikap sombong. Coba kita lihat di sini ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis. Di surat Al-A'raf, Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud id amartuka, ketika aku perintahkan. Iblis dia bersujud selama wallahu alam berapa tahun sebelum Adam diciptakan. Iblis sujud kepada siapa? Kepada Allah, karena dia rajin ibadah. Iblis rajin ibadah, dia sujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah selama sekian tahun. Kita tidak tahu berapa selisih antara penciptaan iblis dengan Adam. Yang jelas dia adalah rajin ibadah, makhluk yang rajin ibadah sebelum Adam diciptakan. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia enggak mau. Makanya pertanyaan Allah, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Allah tidak bertanya, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepadaku? Karena iblis sebelumnya sudah sujud kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanya kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Idz amartuk, ketika aku perintahkan. Yaitu sujud kepada siapa? Adam. Qala, iblis ngasih jawaban, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sehingga dia bersikap sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Qala, spontan langsung diusir oleh Allah. Fahbit minha, turun kamu dari situ. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kau tidak boleh sombong di situ. Ada tempat yang dimana orang tidak boleh sombong. Di mana? Surga. Karena di surga sombong nggak boleh masuk. Makanya orang sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong walaupun seberat dzarrah. Sehingga kalau punya sombong tidak boleh masuk surga. Sombong tidak boleh masuk surga. Hasad tidak boleh masuk surga.
Sombong tidak boleh masuk surga. Makanya penduduk surga sifat hasadnya dibersihkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin. Kami cabut rasa dengki, rasa hasad dalam hati mereka, sehingga penduduk surga itu tidak punya rasa dengki, rasa hasad, nggak punya. Sebab hasad tidak boleh masuk surga, sombong tidak boleh masuk surga. Iblis ketika diusir langsung. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kau enggak boleh sombong di situ. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kau. Kau adalah makhluk yang terhina. Baik. Nah, dari sini berarti posisi iblis tidak mau sujud, alasannya apa, Pak? Alasannya apa? Sikap sombongnya tadi. Nah, sombongnya iblis itu merasa lebih baik. Merasa lebih baik dengan alasan asal penciptaan. Jadi kenapa dia merasa lebih baik daripada Adam? Karena dia mengatakan, dia merasa ana khairum minhu khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Iblis tidak mengatakan aku lebih baik daripada Adam karena aku lebih bertakwa daripada Adam. Iblis tidak bilang kayak gitu. Tapi iblis merasa lebih baik sebab apa? Dengan alasan asal penciptaan. Namanya asal penciptaan itu pilihan makhluk atau pilihan Allah? Lah kamu punya pilihan apa di situ? Allah mau ciptakan makhluk dari A, dari B, dari C, kan terserah Allah. Itu di luar pilihan makhluk. Maka itu bukan prestasi. Sehingga sesuatu yang bukan prestasi dijadikan sebagai alasan merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Dan ini salah besar. Nah, makanya kalau ada orang yang merasa lebih hebat, ya, merasa itu kan belum tentu benar. Itu kan perasaan kamu saja. Merasa lebih hebat karena alasan yang bukan prestasi. Bukan prestasi berarti ini di luar pilihan kamu. Ini melestarikan budaya iblis. Ya. Baik. Boleh saya nyinggung sedikit, Pak? Tapi mungkin agak sedikit sensitif. Tidak apa-apa ya? Atau tidak usah aja? Tidak usah aja lah. Nggak apa-apa. Ini saya minta izin dulu. Iya. Gimana, Pak? Baik. Iya, insya Allah. Coba kita singgung saja ya. Merasa lebih baik karena alasan yang bukan prestasi ini dilarang oleh Nabi SAW. Makanya di antara khutbah Nabi SAW ketika hari Arafah, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa prestasi manusia yang sejatinya adalah siapa yang paling bertakwa. Gimana kalimatnya? Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini khutbah Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas yauma fathi Makkah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan masyarakat ketika Fathu Mekah. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian abiyatal jahiliyah. Abiyatal jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Wa ta'adhamuha bi abaikum, dan merasa mengagungkan leluhur. Fannasu rajulan, manusia hanya terbagi menjadi dua. Rajulun barrun taqiyun karimun 'ala Allah, orang yang baik bertakwa kepada Allah. Wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah, dan orang yang fajir, banyak berbuat dosa, celaka, hina di hadapan Allah. Wan nasu banu Adam, semua manusia adalah Bani Adam. Wa khalaqallahu Adama min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah. Ayuhan nas, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, Allah ciptakan kalian dari laki dan perempuan, Allah jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan karena yang satu lebih unggul daripada yang lain, tapi apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini kelihatan sekali kalau Bapak datang ke tempat yang isinya multi manusia. Ya, sehingga begitu sampai di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, oh kalau kayak gini, hidung mancung seperti ini orang Eropa misalnya. Kalau mancungnya agak ke dalam, nah kayak gini Indonesia. Kalau yang hitam seperti ini Afrika. Kalau yang matanya kayak gini daerah Cina. Ini sehingga kita bisa saling mengenal. Anda akan bisa merasakan kebenaran ayat ini kalau berada di tempat manusia multi etnik. Sehingga saya kebayang ya, andai kan semua orang di dunia ini wajahnya sama seperti kita, sama semua, kayak Melayu semua, kan nggak bisa dikenali, Pak. Bapak dari mana? Suriname. Oh bodoh. Suriname kan bodoh Jawa nih, Pak. Wajahnya sama kan ya? Wajahnya sama. Sehingga kita tahu, oh yang kayak gini orang Eropa, kayak gini orang India, seperti ini orang mana Afrika. Lita'aruf, agar kalian saling mengenal. Baik. Sehingga kita lahir asalnya dari mana, itu kan bukan kemuliaan. Itu bukan prestasi. Arab tidak lebih mulia daripada Jawa. Cina tidak lebih mulia daripada Eropa. Eropa tidak lebih mulia daripada Indonesia, dan seterusnya. Ya. Berarti kira-kira kalau nasab itu bagaimana, Pak? Nasab itu prestasi atau bukan, Pak? Hah? Nasab itu prestasi atau bukan? Bukan. Sehingga Bapak dulu waktu lahir minta nasabnya mana, Pak? Pernah nggak mengajukan syarat? Ya Allah, aku mau lahir tapi harus dari nasab seperti ini. Ada? Itu di luar pilihan. Makanya tidak ada nas yang menegaskan nasab satu bisa mengantarkan orang ke surga. Tidak ada. Siapa yang nasabnya ini pasti jaminan masuk surga. Itu tidak ada. Karena nasab ini ya memang kita akui pilih sebagai bagian dari kelebihan. Ya sebagaimana harta juga kelebihan. Kaya itu kelebihan enggak? Kelebihan. Antara orang kaya sama orang miskin, Bapak seneng mana? Punya jabatan itu kelebihan enggak? Kelebihan. Diberi jabatan sama tidak punya jabatan, Bapak seneng mana? Tergantung selera kalau ini ya. Cakep itu kelebihan enggak? Kelebihan. Sehingga Allah memberikan kelebihan duniawi bagi masing-masing hamba. Ada yang kelebihannya A, ada yang kelebihannya B, ada yang kelebihannya C. Termasuk salah satu adalah diberi kelebihan nasab. Tapi ini akan berarti, kelebihan itu akan menjadi berarti
jika ditambah dengan agama dan takwa. Kalau punya nasab yang baik tapi kafir, percuma saja. Apa ada Pak nasab baik kafir? Ya banyak sekali. Misalnya nasab raja tapi dia kafir, nasab ningrat tapi dia kafir, termasuk nasab nabi tapi dia kafir, nggak ada artinya. Anaknya Nabi Nuh itu nasabnya nabi, dekat sekali dengan Nabi Nuh, tapi dia mati kafir. Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Nggak ada. Maka demikian pula kalau ada orang bernasab dari Nabi Muhammad SAW, tapi amaliyahnya amaliyah yang nggak karuan, dia nggak sholat, dia nggak ini, nggak ada artinya. Jadi, karena ketakwaan inilah yang menentukan prestasi. Maka merasa lebih unggul disebabkan kelebihan yang bukan prestasi, ya, ini dilarang dalam agama. Wallahu alam. Baik, alarm sudah berbunyi. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi jamaah, barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Tidak ada, alhamdulillah. Ada, silakan. Yang utara dulu, silakan. Baik. Baik, sambil berjalan ke arah utara. Iya, karena sudah pegang mic berarti pimpinan saya ambil alih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya mengatakan karena saya sering menonton gitu di YouTube itu, dan bagi saya itu sangat penting gitu ya. Nah, mutu salah satu YouTube itu, jadilah muslim yang cerdas gitu. Kelihatannya itu baru gitu kan. Nah, dalam konteks tadi ketetapan Allah bahwa iblis itu menjadi kafir itu, apa boleh ya saya ambil kesimpulan itu bukan karena iblis tidak mau sujud pada Adam, tetapi lebih pada pembangkangan iblis terhadap perintah dari Allah. Apakah bisa seperti itu, Pak Ustadz itu? Jadi bukan karena tidak mau sujudnya iblis pada Adam, tetapi lebih pada pembangkangan atas perintah Allah begitu. Meskipun mungkin sarananya kepada seperti misalnya saudaranya Yusuf ke Yusuf itu juga perintah Allah gitu. Tepat apa enggak ini kesimpulan saya seperti itu, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, saya tanya begitu ya. Kalau kita membaca ayat gitu atau surat ini yang ada fasjud atau yasjudun gitu ya, kemudian kita bersujud sujud tilawah gitu ya. Tapi dulu saya pernah nerima pengetahuan ini dalam kerangka untuk jadi muslim yang cerdas itu loh, Pak Ustadz. Dulu itu saya mendapatkan pengetahuan kalau kamu tidak sempat bersujud tilawah, ya sudah, kamu baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tepat atau ini hanya sesuatu yang ditambah-tambahkan saja gitu loh. Itu saya kira, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama, untuk pertanyaan Bapak, boleh nggak kita membuat kesimpulan bahwa iblis itu kafir karena dia membangkang perintah Allah, bukan karena masalah sujud dia kepada Adam, bukan karena masalah dia tidak mau sujud kepada Adam. Kesimpulan seperti ini bisa kita benarkan karena nanti kan turunannya semua orang yang membangkang kepada perintah Allah bisa mendapatkan
ancaman yang sama sebagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah kepada iblis. Makanya para ulama membuat kesimpulan membandingkan dua perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang pertama tidak mau mengamalkan perintah. Perbuatan maksiat yang kedua melanggar larangan. Mana yang lebih berat? Tidak mau melaksanakan perintah atau melanggar larangan? Mana yang lebih berat? Ya, yang pertama lebih berat. Kemaksiatan iblis itu tidak mau melaksanakan perintah. Kemaksiatan Adam melanggar larangan, mendekati pohon larangan. Tapi Allah memberi kesempatan bagi Adam untuk bertobat, namun Allah tidak ngasih kesempatan iblis untuk bertobat. Karena biasanya latar belakang, dorongan kenapa orang itu tidak mau melaksanakan perintah, dorongannya adalah sombong. Dorongannya sombong. Sehingga karena latar belakang kesombongan itulah yang menyebabkan seseorang dia terhalang untuk mendapatkan kesempatan taubat. Selanjutnya, jika kita perhatikan dalam Al-Quran, kalimat iblis yang dikatakan oleh Allah aba wastakbara itu diiringi dengan iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kita simpulkan dalam hal ini iblis divonis kafir oleh Allah karena dia bangkang terhadap perintah Allah. Selanjutnya beralih kepada pertanyaan tentang doa pengganti tadi. Saya bacakan di sini ya. Adakah pengganti sujud tilawah ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sujud? Fahadha mimma ikhtalafa fihi al-fuqaha. Ini termasuk di antara hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Faminhum man ja'ala li sujudi tilawah badalan minadz dzikri. Ada yang mengatakan bahasanya zikir seperti yang tadi Bapak sebutkan itu pengganti sujud tilawah. Seperti keterangan Al-Qalyubi dalam hasyiah beliau untuk syarahnya Mahalli. Di mana Al-Qalyubi mengatakan yaqumu maqamas sujudi lit-tilawah awi syukri ma yaqumu maqamat tahiyyah liman lam yurid fi'luha walau kana mutatahhiran. Yang bisa menggantikan sujud tilawah atau sujud syukur adalah ma yaqumu maqamat tahiyyah, sesuatu yang bisa menggantikan tahiyat bagi orang yang tidak sujud meskipun dia dalam kondisi suci, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian keterangan Al-Qalyubi. Tapi ini disebutkan oleh Al-Qalyubi tanpa menyebutkan dalil. Dan Hasyiah Al-Qalyubi termasuk salah satu referensi dalam mazhab Syafi'i. Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah. Wa minhum, dan ada juga yang berpendapat maqam sujudi dzikrun. Tidak ada zikir yang menggantikan posisi sujud. Li'adamid dalil, karena tidak ada dalil dalam masalah ini. Dan ini yang lebih dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami kita tahu termasuk salah satu ulama Syafi'iyah kibar. Dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, faqad ja'a fiha, di situ disebutkan wa su'ila adamallahu naf'a bi ulumihi an qawlihi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir inda tarki sujudi li ayati sajdah li hadatsin aw ajzin anis sujud. Ada yang bertanya kepada beliau, ada orang yang membaca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada orang yang membaca kalimat itu sebagai pengganti sujud tilawah ketika dia tidak mampu untuk sujud tilawah. Jarat bihil adatu indana, sebagaimana kebiasaan masyarakat di tempat kami. Jadi ada beda budaya, beda tradisi ya. Ada yang dia menggantikan sujud tilawah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menggantikan sujud tilawah dengan membaca sami'na wa ata'na rabbana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah,
Ketika Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya yang kedua ini, kata beliau, inna dzalika la aslalahu. Praktek ini tidak ada dasarnya. Fala yaqumu maqamas sajdah, sehingga tidak bisa menggantikan posisi sujud. Bal yukrahu dzalika, bahkan dimakruhkan. In qasadal qiraah, jika maksudnya adalah dalam rangka untuk membaca. Karena nanti jadinya campur dengan bacaan Al-Quran. Campur dengan bacaan Al-Quran. Wala yutamassaku bima fil ihya. Bahkan kata beliau, dan apa yang disebutkan dalam kitab Ihya tidak bisa jadi acuan. Ihya yang dimaksud Ihya Ulumuddin. Ya. Amma awalan fali'annahu lam yarid fihi syai'un. Wa innama qala al-Ghazali innahu yuqal. Pertama, alasannya adalah karena tidak ada dalil, dan Ghazali di situ hanya mengatakan innahu yuqal, ada yang mengatakan. Ya. Ada yang mengatakan. Sehingga sifatnya hanya beliau mencantumkan pendapat. Wa qala ghairuhu inna dzalika ruya an ba'dis salaf, dan sebagian ulama mengatakan diriwayatkan dari sebagian salaf. Wa mithlu hadza la hujjata fihi, dan semacam ini tidak bisa jadi dalil bi fardhi sihhatihi, kalaupun itu sahih. Fa kaifa ma'a adami sihhatihi, lalu bagaimana kalau kemudian riwayat itu tidak sahih? Wallahu alam. Jadi intinya ulama Syafi'iyah sendiri berbeda pendapat. Kalau Al-Qalyubi menganjurkan baca dzikir pengganti, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami beliau tidak menganjurkan untuk membaca dzikir pengganti. Wallahu alam. Baik, penjawab dispensasi, insyaallah. Barangkali kalau sudah besok sudah tidak ada tidak nyambung. Ini harus minta izin ke kepala sidang. Silakan. Komisi Utara agak maksa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa saat paling mustajab itu di waktu sujud. Kemudian pernah yang saya tahu itu doa sujud untuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Itu lebih utama yang mana? Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian ada, saya sering melihat waktu terakhir misalnya sudah zikir, kemudian mau pulang itu ada yang sujud. Itukah apa ada aturannya atau mungkin gimana banyak ada yang sujud kapan? Setelah zikir, setelah mau pulang, sudah sholat sunat, kemudian sudah zikir komplit, kemudian mau pulang sujud. Itu kalau istilahnya bacaannya apa? Apa termasuk sujud syukur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama tentang doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, ketika rukuk dan sujud beliau banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya ta'awwalul Quran, beliau mentakwil Al-Quran. Yang dimaksud mentakwil di sini adalah melaksanakan isi Al-Quran. Baik. Dan melaksanakan isi Al-Quran yang bentuknya seperti ini, maksudnya adalah perintah Allah di akhir dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu bunyinya gimana? Wan Nasr. Ada wan Nasr. Surat An-Nasr bunyinya gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada perintah di situ, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca ini. Setelah turun surat An-Nasr, disitulah Aisyah mengatakan yu'awwilul Quran. Beliau melaksanakan isi dari perintah Al-Quran. Maka hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah Bapak boleh rutinkan doa seperti ini. Walaupun ada sunnah yang lain ya. Misalnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la. Dan di buku tafsir salat saya sebutkan itu semuanya sambil menyebutkan riwayat-riwayatnya. Karena ini sifatnya pilihan, kadang beliau melakukan A, kadang melakukan B. Kalau berbicara mana yang paling afdol, wallahu alam, makin panjang makin afdol. Karena ketika Anda baca makin panjang, dibaca 3 kali, sujudnya jadi lebih lama. Lalu yang kedua, apa tadi? Sujud pamitan masjid. Jadi sujud yang disyariatkan itu hanya ada 4, tidak ada yang kelima. Sujud dalam salat, sujud ketika membaca ayat sajdah yang disebut dengan sujud tilawah. Yang ketiga, sujud karena lupa dalam salat yang disebut dengan sujud sahwi. Yang keempat, sujud syukur karena kita mendengar berita yang sangat menggembirakan, lalu kita senang sekali kemudian kita bersyukur. Tidak ada yang kelima. Nah, kalau ada orang mau meninggalkan masjid kok sujud, ya kita tanya, ini sujud apa namanya? Ya, pamitan masjid. Tidak ada Pak sujud pamitan masjid Pak. Loh, tapi ini kan sebagai wujud rasa syukur, alhamdulillah, karena saya sudah berhasil melaksanakan sholat berjamaah, terus saya sudah selesai maka saya bersyukur. Kalau begitu Bapak jika selesai puasa Ramadan sujud enggak? Enggak, hanya ini saja. Bapak ketika khatam Quran sujud enggak? Tidak. Ketika selesai tawaf sujud. Ada banyak kita selesai ibadah kita enggak sujud. Sehingga ini sifatnya hanya untuk di masjid saja. Kalau sholatnya di selain masjid sujud. Jadinya gimana ini? Enggak konsisten. Ya, maka sebenarnya lebih kepada kebiasaan. Lebih kepada kebiasaan. Dan terkadang orang melakukan kebiasaan lalu mencari alasan. Kira-kira alasannya apa sih cocok ya? Akhirnya enggak nyambung. Ya. Karena itu kita tidak sarankan ya. Kalau mau meninggalkan masjid, ya Anda baca doa keluar masjid. Itulah yang disyariatkan dan diajarkan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi Pak, yang terakhir ayat hadis yang paling dekat. Ya. Ada yang sujudnya lama ketika rakaat terakhir dan sujud terakhir. Apakah ini dibolehkan? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sujudnya, rukuknya, itidanya itu relatif sama. Yang kedua Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa iblis itu divonis selamanya masuk neraka. Bukankah dalam surat Jin itu ada iblis yang taat yang menjadi kalau tidak salah iblis itu terbagi menjadi 2, ada yang muslim dan ada yang kafir. Mana Ustaz? Makasih Ustaz. Baik. Iblis divonis untuk kekal di neraka. Bukankah ada iblis yang muslim dan ada iblis yang kafir? Istilah ini keliru ya. Yang benar jin. Jin itu jenis. Seperti di sini ada Budiman, ada Wahono, itu namanya apa? Hah? Jenis manusia, namanya Budiman, namanya Wahono. Ada jin, namanya iblis. Sebagaimana ada manusia, namanya Adam.
Sehingga yang divonis kafir itu iblis. Dia kekal selamanya di neraka. Sedangkan jin, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anna minnal muslimuna wa minna al-qasitun, wa anna minnas salihuna wa minnal qasitun. Ada di antara kami yang muslim, ada di antara kami yang kafir. Ada di antara kami yang soleh, ada di antara kami yang jahat. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan siapa yang muslim, maka berarti dia telah memilih jalan petunjuk. Sehingga jin yang muslim masuk surga, sebagaimana manusia muslim masuk surga. Baik. Dan iblis dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Dan pada saat dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, dia bilang, khalaqtani min narin, kau ciptakan aku dari api. Dan asal penciptaan iblis, asal penciptaan jin itu dari api. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Dan Allah menciptakan jin dari marijin min nar, dari lahapnya api. Maka sinkron semuanya. Jin itu jenis, iblis salah satu jin, dan iblis kafir untuk selamanya. Kemudian tentang lama sujud. Lama sujud yang tepat gimana? Lama sujud di semua sujud bisa. Sujud pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Tidak ada sujud tertentu yang dibuat lebih lama. Maka orang lebih lama di sujud pertama, lebih lama di sujud yang kedua, diizinkan. Hukumnya boleh. Secara umum untuk sholat wajib, ini untuk sholat wajib yang dikerjakan Nabi SAW, relatif rukuk sujudnya itu waktunya, durasinya sama, relatif sama. Makanya untuk memperbanyak doa ketika sujud, Anda bisa lakukan di sholat sunnah. Dan mau milih sujud manapun boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.